Loh lah iya kalau ada. Itu. Loh Sekarang gimana? nggak ada lagi. Oh kalau dulu ada. Ada, itulah yang marah itu Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya, sekarang nggak ada lagi. Oh gitu. Kalau dulu ada. Iya, itulah. Yang Itulah apa? kau tahu kan, kau tahu bahwa isi Alkitab orang Kristen yang kau baca Oh, itu. Alkitab, Biblos, maksudnya Biblos. Kami Alkitab. Alkitab dari mana? Itu Alkitab ditulis di Biblos. buku kitab kami. Oh gitu ya. Oh nggak ada Iya. teman-teman. Jadi nggak ada. Jadi gini, nggak ada orang yang jual di depan gereja. Oh betul Bu. Kalau di depan gereja itu kan udah di lokasi di depan sana. nggak Iya apa-apa. iya betul Bu. Nggak boleh memang lokasi Nggak di bait suci mimbar. nggak boleh. Yang marah Iya, itu betul. Tuhan Yesus hari itu dia di dalam mir. Bayangkan aja binatang Iya, masuk iya. ke dalam gereja. Iya Kalau di juga ya. luarnya biasa di luar. Iya betul Bu. Iya, kan Betul yang betul. marah itu Tuhan Yesus di dalam. Bayangkan di dalam dia jualan kambing, jualan ayam, tai ayam banyak di sana. Wajarlah marah. Oh jadi tai ayam nggak boleh Bu. Nggak boleh Bu. Merpati pun dijual, marahlah dia. Kan sekarang Enggak, ada maksudnya begitu lagi. Kalau di luar di sananya bayangkan namanya di luar. gitu. Iya juga ya. Berarti ini cocok bahasanya itu Nora, Bunda Nora. Oh iya cocok. Ya, lanjut itu. Bang Ardi gak cocok Bang Ardi. Itu lanjut itu. Masuk itu Nora, ini cocok untuk itu Nora. Nah ini dia. Oh, Kak Nora, aku suka sama Kak Nora. Sama-sama orang Batak kami ya Kak Nora. Ya. Jadi begini loh, Namanya Kak. diskusi ya Kak Nora. Kenapa tidak boleh ada orang jualan di depan gereja? Bukan di depan gereja dibilang. Tadi kan yang dibilang Bapak tadi kan itu di dalam gereja. Dia sendiri yang bilang itu di dalam dulunya. Kalau yang Di dalam berupa bangunan apa masih di depan teras gereja? di dalam mulai pun nggak bisa. mulai di dalam. Gak ada dikatakan Yesus memporak-porandakan itu Halaman. pada waktu di halaman itu, bukan di dalam itu. Enggak ada di halaman dibilang. Ada di halaman. Ada. Ampun, Ada. Kak. Ada, Kak. Iya. Aku baca Kenapa lagi lah. dilaporandakan? Nah gitu dong. Dibaca lagi. Mungkin ketinggalan halamannya, sorry lah ya Kak Nora. Iya. Halamannya ketinggalan itu kakak. Iya ya. Jangan ditinggal-tinggalkan ya kak ya, nggak boleh. Iyalah. Ah. Sorry lah. Jadi begini maaf. kak, gereja ini kudus suci atau tidak ini? Bukan deh. Kudus lah. Suci. Iya. Jadi tidak boleh ada najis di dalamnya. Kita aja umatnya yang membuat dia nggak suci. Sebenarnya suci. Iya. Jadi pada waktu kakak ke gereja itu alas kaki ditaruh di dalam, dibawa ke dalam apa di luar? Sepatu seperti itu. Oh, kami bawa. Nah, suci apa tidak nih? Ya. Iya. Suci. Iya. Markus Suci. 19 ada di halaman gereja. Ketika Yesus Bagaimana mungkin suci kak? Iya kan kita suci. Kita kan sampai Sepatunya bersih, yang Bra. kalian bilang itu kita ke dalam untuk memuji Tuhan. Kalau soal sepatunya bersih saya ceritakan sedikit ya kak ya. Jadi kalau sepatu itu nggak Sebentar, Kak. suci, sepatu Bukan itu begitu kak. nggak suci. Pakai Sebentar sepatu. kak. Makanya sebentar dulu kak. Saya jelaskan ya Iya. kakakku. Abang gila dia aja lebih tua kakak. Aku masih muda kak. Oke nggak apa-apa lah. Iya. Makanya aku diskusi lah. Oke. Kalau buka sepatu Kan. buka baju aja sekalian. Wah, ya. Tapi sepatu nggak suci. Iya sabar sebentar dulu. Kalian sudah Sabar dengarkan saya. jangan. Kita kan diskusi Ini ada apa? abang kita di sini. Sebentar saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda semua. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saya kabarnya izin. Pak? Wah, baik sekali. Kabarnya baik-baik. Saya boleh izin sedikit abangku. Masya Ya Allah. silakan lanjut aja. lanjut. Mau pulang? Lanjut. Mau pulang? Udah mau Oke, pulang? Hati-hati di jalan. Belum bang. Tapi Abang izin. usir.
izin sedikit sama Kalisbetnya, karena di sini kan ada abang, saya minta izin lah, nggak enak. Iya, Iya, Dek, tunggu maka sebelum aku Bunda Nora, masih muda, sebelum Bunda Kak, Nora aku, anu, Kak. sebentar. Aku ngasih tahu Bang Juma dulu, Bang Juma, Bunda. Iya. Katanya gini, nanti kalau ada katanya Bang Fandi gini, Bang Ardi nanti kalau Gunda Zuma naik ditahan dulu aja ya di bawah, jangan langsung dinaikin gitu katanya Bang Fandi. Wah kacau nih Bang Fandi. Ini ini aja aku Nah, sudah belajar nggak enak pakai gitu sama ya, Dinda Fandi ini telat. Janji tadi sesudah zuhur. Ya lanjut. Bercanda, lanjut. Ya, begini, nggak apa-apa lah saya panggil kakak ya, menghormati aja. Jadi begini kak, ya kalau di dalam Islam itu, kalau kakak lihat masjid itu tidak pernah itu pasti ada tulisan batas alas kaki. Karena apa? Ketika kita keluar dari rumah kita nggak tahu kita mijak apa kak. Ini pengalaman saya kak. Ini pengalaman saya. Waktu dulu saya ke gereja ini kan kak. Saya gereja ini saya duduk. Terus di samping saya itu ada orang. Waktu kami nyanyi, saya karismatik kak, masih nyanyi itu kan, penyembahan. Ya Abba, Bapa, ini aku. Pasnya itu tiba-tiba di samping ini sudah colek-colek saya kak. Dia bilang gini, Nor, kau cium nggak? Iya ya, kayak bau tai kucing, ku bilang. Saya pengen, kami kak, dia tidak konsen kak. Karena apa? Satu orang yang menginjak kotoran kucing ini kak, jadi dihindari dia kak. Bau jadinya kak, nggak konsen lagi kami yang beribadah situ loh kak. Hanya gara-gara itu kak. Ujungnya apa? Ujungnya pada waktu mau pulang gereja. Abang, sebentar dulu bang. Ini pengalaman saya cerita. Jadi Iya. waktu pas pulang, Iya. sebentar dulu kak. Dia Pas ketawa pulang gereja. cuma komen. Loh, kan kata kakak, emang sepatu itu nggak suci. Enggak komen di bawah dia ketawa aku. Nggak usah kak. Makanya itu saya bilang, kalian bilang katanya gereja itu suci, kudus. Mana ada? Apa boleh? Ya bang. Mana ada suci orang di dalamnya orang-orang nggak bersunat semua gimana sih? Dia yang bilang bang. Makanya itu apa boleh? Tempat najis itu gereja. Masukkan sendal sepatu ke sana. Dia bilang boleh bang. Karena sepatu dengan sendal itu suci. Itu dia bilang. Sunat hati pula. Ya, jadi boleh saya ambil alih Bang. sedikit. Iya, nggak apa-apa, Bang. Banyak aja juga nggak apa-apa, Bang. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian, Inni ana rabbuka fahla'na alaika innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Enggak Itu kata tahu aku Quran. bahasa Arab bang. Sabar, aku bahas artikan nanti. Sungguh Oke lah. aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Jadi Tuhan ini ketika berbicara mengenai kesucian, Tuhan juga berbicara terkait dengan benda-benda yang suci. Contoh misalnya dalam 2 Tawarik 29 nomor 5. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu. Jadi diri kita ini harus dikuduskan, sucikan, dan kuduskanlah juga bait suci, bait Allah, yaitu tempat ibadah. Jadi tidak bisa kemudian orang-orang masuk rumah ibadahnya Tuhan itu dengan tidak suci. Keluarkanlah kecemaran dari tempat yang suci. Tempat suci itu tempat ibadah. Kenapa saya katakan tempatnya orang Kristen itu adalah tempat tame, tempat najis? Karena di situ berkumpulnya orang-orang pemakan makanan haram, makan babi, makan anjing yang menjijikkan. Kemudian mereka tidak bersunat, mereka masuk ke rumah ibadah mereka dengan pakai alas kaki. Sedangkan Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Bukan suci lagi Tuhan itu. Tuhan itu maha suci. Maka ketika ingin kita beribadah kepada Tuhan, kita kudu wajib suci, kudus. Di Kristen tidak mengenal itu. Kristen jangankan yang kayak begitu, mandi junub aja kagak di Kristen itu. Ya, nggak ada mandi junubnya. Padahal di dalam kaidah Yesus mengajar itu mandi tahir, Bu. Mandi tahir itu diajarkan oleh para nabi Yahudi. Mandi tahir itu diajarkan. Makanya Kristen itu tidak berasal dari gimana? Contohnya kalau mandi. Kak, tunggu dulu kak, jangan dipotong dulu kak. Iya, Baru ditanggapi. Oke, Orang Kak. Yahudi itu jangankan mereka habis bersetubuh ya, mereka habis haid atau nifas aja, mereka itu diwajibkan mandi tahir, mandi suci, mandi junub. Itu kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu.
Dan yang pasti yang ibu harus paham bahwasanya rumah ibadah itu tidak boleh dimasuki orang-orang yang najis. Juga di tempatnya penunggu-penunggu pintu, ada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan. Supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Tak boleh. Najis itu adalah sesuatu yang melanggar kaidah kesucian. Seperti tai kucing, tai ayam. Itu tak boleh. Nah, orang Yahudi sangat-sangat menjaga itu. Begitu juga umat Islam. Tapi di Kristen tak ada yang kayak gitu, Bu. Kenapa? Karena gimana mau mensucikan hal-hal seperti itu? Kan? Fandi? Masih enak abang itu. Iya, saya enggak itu kan sudah dikasih kecil tadi, toh masih kena juga ya. Itu apa rentan sekali. Bang Zuma kan semalam pakai akun yang baru waktu naik di roomnya si Zul. Berarti akunnya kena tumbak semua dan ini baru bangkit. Sebenarnya kalau baru bangkit tidak bisa itu di live kan dulu. Aku juga iya, kalau baru bangkit aku juga yang akun besar itu kan baru bangkit. Baru bangkit nggak boleh tuh. Iya, disimpan dulu berarti ya. Iya, setidaknya Padahal baru kalinya aku dibesarin kalau begitu ya. Itu jangan dibesarin Bang Zuma. Aku udah nggak terkesima boleh. tadi. Aku di sini sebagai moderator tapi nggak bisa jambat tamu loh. Kenapa begitu? Biasa signal itu. Tunggu Bang Zuma dulu aja naik kembali. Sebentar ya kak ya. Iya kak. Nah Waduh, ini pakai pengaturan. besar pula. Lembut-lembut juga kakak ini loh. Tapi Iya dong. Kami lembut. Kita akun saya itu, akun saya itu kasihan baru bangkit baru 1 minggu lebih, baru bangkit lah, baru ngomong izin, 1 abang. menit aja udah digituin, waduh. Parah Izin kali. abang. Gimana Abang dek? punya akun yang baru bangkit misalnya hari ini ada yang 3 akun akan bangkit. Itu jangan dulu dipakai live bang. Lalu saya mau pakai apa? Pakai sepatu? Yang semalam itu yang lain bang. Udah nggak ada. Innalillahi semua yang semalam. Iya. ya udah kayak kecil gini aja ya bang ya, nggak apa-apa ya bang ya. Iya. Izin bang. Iya. Akunnya kecil yang penting kan orangnya Apa besar kan suaranya gitu. masih. Amin amin. Bang Masya Zuma Allah. izin Bang Lanjut. Zuma, nggak usah dibesarin Bang Zuma ya biar aman ya. Iya. Iya. Bang Zuma itu Lanjut, Bang. sementonasa. Berdiri kokoh dan kuat, biarpun kecil dia di sini, gitu Apa loh. sementolasa? Semen kayak 3 roda di sana di Sumatera. Sini namanya sementonasa. Berdiri kokoh dan kuat. Nah, itulah semen kami di Masya sini. Allah, amin. Abang di mana rupanya Bang Zuma di mana ini? Saya di Makassar, Bu, di Jawa Timur. Jadi saya lanjut sedikit ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan. Lalu mentahirkan rumah Tuhan tuh. Jadi rumah Tuhan ini, bait Allah atau baitullah, itu harus disucikan. Jadi nggak boleh ada kenajisan di situ. Makanya orang Yahudi ketika mereka tidak menemukan sinagoge, mereka ingin ibadah, mereka mencari masjid. Mereka tidak mencari gereja karena mereka sudah bisa membedakan mana rumah suci, mana rumah tame yang najis. Begitu saudara. Iya. Silakan. Iya. Yang mau Kita tombak saya diskusi, silakan, ya, Bang. silakan tombak, silakan. Oh, aku sebenarnya minggu gereja belum semua firman Tuhan itu aku baca ya kak, ya bang. Iya. Jadi dibilang abang tadi di kitab Yahudi, tapi di waktu saya SMP, SMA belajar agama kan ada. Nah, terus di perjanjian lama memang di situ diajarkan ada sunat. Jadi di situ dibilang setelah kedatangan Tuhan Yesus, sunat itu diganti jadi baptis gitu. Jadi Alamak. iya, kan gitu. Jadi, berarti sekarang setelah Yesus lahir, setelah Yesus datang, jadi pembaptisan begitu, Bang. Jadi gini. Itu aja iya. Sunat itu adalah perjanjian kekal bagi Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Itu perjanjian kekal, nggak boleh.
Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, kok jadinya nyunat, itu kemudian tidak boleh masuk ke dalam apa? Itu diperintahkan kemudian untuk dibunuh gitu loh. Seperti itu adanya. Nah, sehingga tanda berkat dari Abraham untuk manusia di alam semesta ini itu sunat. Iya. Bukti ketaatan manusia anak keturunan Adam kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah nonotnya periksa. Kalau nonotnya itu masih pakai helm, berarti masih tertutup. Otaknya belum tunduk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, sunat. Jadi sunat itu berlaku juga sama kami kaum wanita. Kalau itu sunnah, disunahkan untuk membersihkan, dilap-lap aja pakai sabuk kelapa kering kalau itu. Tapi kalau laki-laki wajib hukumnya, nggak boleh tidak kalau laki-laki. Coba ibu bayangkan ya, di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Sedangkan Yesaya berapa bang? Yesaya 52 nomor 1. Nggak boleh kita masuk ke kota Yerusalem tanpa bersunat. Nah, nanti Yerusalem baru nggak boleh masuk ke sana. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Jadi ibu habis ini tolong cari sabuk kelapa yang kering, yang agak halus. Gitu. Kenapa kita Mbak Nora? Kenapa Bang Kopandi juga mengut bayi saya? Kan dia dulu dia nggak pakai sabuk kelapa soalnya dia tertawa. Dia pakai kulit durian waktu itu. Ketahui seperti itu. Kayak menghina kakak ini, Bukan menghina, dia ingat sejarah hidupnya. Iya kan serius Sejarah, iya betul, yang ngasih kelam ya tahu. bang ya, yang kelam ya. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, ya kan kita namanya pun kita agama ini, kita harus mencari mana yang lebih baik kan gitu, Pak. Benar Tapi sekali. kalau kita kayak gini Betul sekali, diskusi, betul sekali. kita lembut begini kan kita tahu ini marah-marah, mana tahu lah kita kan. Benar. Ini kan bisa kita dapat. Benar adik Iya, Lisbeth mudah-mudahan. gitu. Namanya siapa dek? Si Mudah-mudahan kita Hotam. dapat diskusi lagi di lain hari ya bang. Iya adek, aduh masya Allah. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum ibu Pak Nora kemudian ini ketawa, nggak adek enak. ini tidur, di dalam pengakuan Yesus sendiri, syarat untuk masuk surga agamanya orang itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah itu, jadi harus ada tatanan keagamaan yang lebih sempurna. Bagaimana cara ibadah sudah diatur, bagaimana cara tidurnya, bagaimana semuanya sudah diatur. Nah, itu baru disebut hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat. Seperti itu. Sedangkan di Kristen ya nggak bisa kemudian masuk surga karena Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kristen joget-joget di gedung. Haleluya, oh haleluya. Iya Gorong sebagian ya bang. gorong kanan. Kami memang nggak kayak gitu bang. Nah, pendeta teriak, kenapa yang satu teriak? Ternyata kakinya kepijak sama ibu yang di sampingnya. Ibunya berat badannya 150 kg, ya teriaklah. Orang lagi nyanyi pun. Ketawa. Kau Nora jangan ketawa kau itu Nora. Iya kita ketawa Mbak Nora ini. Aku udah sering sabar. Dia itu ini sepupu sekali dengan Nunung yang pelawak itu. Iya ya. Nah, setiap dia tertawa pipis. Ya, semua boleh nanya, saya boleh. Silakan, Jadi saudara. suka lah kalau nengok kakak. Kalau aku tengok di piti-piti lain marah-marah, Ciale ini jadi cantik kakak. Siapa? Cantik. Kakak Nora kalau Oh, marah dia. habis minum kombantrin tadi pagi 1 papan sebelum kesini. Iya. Iya. Kalau diskusi kan gini nggak apa-apa. Kita kan masih mencari gimana. Tidak, Kak Lisbeth, yang dibilang Bang Zuma, yang waktu Bang Zuma bilang haleluya. Nah, jadi kepijak kaki
pendeta tuh saya teringat. Memang kan zaman dulu seperti itu, gitu loh. Ya Oh kami kan karena kan Kristen itu ada yang seperti itu kan, ada yang enggak kan. Kalau kami HKBP enggak kayak gitu pikirku. KBP enggak, ya. HKBP apa itu? Itu pangkat di kepolisian. Huria Kristen Batak Protestan. Itu AKBP bang. Kalau pangkat AKBP ini H. Oh beda Huria. beda. Kirain adik kakak tadinya. Sorry. Enggak. Apa tadi namanya? Apa namanya? HKBP. HKBP Huria Kristen HKBP. Batak. Oh iya, Karena sip. kami Di Batak. save. Iya. Baik. Oh ya, Oh, ibu orang sebenarnya Batak? saya kutip boleh. Iya, jadi kalau kita kan adek di ini orang sini- Batak. Iya, Bu, orang Batak, Bang. Kok dialeknya kayak orang Madura? Kok bisa ya? Iya. Kok lah? Mirip kali. Galak dah. Aku bikin galak lah sebenarnya. Lembut kali kayak orang Sunda gitu loh. Ayo kita bikin Mbak Nora galak. Buat kita tunjukkan Batak kita. Kali seperti ini salah tika sama Bang Zuma. Iya. Aku suka. Namanya masih anak-anak. Maklumi aja, adek ini kan Iya. masih kecil, masih Udah nikah, usia Kak? baru Udah nikah 16 dia, tahun. Bang? Belum. Sudah 17 yang lamar tapi nggak mau. Belum ada yang lamar, Bang. Oh, Nggak belum. laku-laku. Iya. Ya, Masya Allah. Bang Kris, Masih- ayo maju Bang Kris. Masih- Ya, saya mau nanya Suma tadi kan dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat, kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah berarti kan untuk lebihnya kita harus sama dulu. Nah jadi berarti seperti apa itu ahli Taurat dan orang Farisi hidup keagamaan mereka supaya kita lebih dari mereka. Nah mereka kan patuh juga pada hukum-hukum Allah kan. Lebihnya apa? Kalau murid-murid Yesus mau lebih ya berarti percaya Yesus tapi juga hukum Allah. Jadi hukum Allah dan kesaksian Yesus. Jadi harus kedua-duanya itu lebihnya. Kalau Bang Suma lebihnya apa gitu? Ya jadi gini saudara, cakupan untuk memahami itu tengok teguran Yesus di Matius 23. Apa kata Yesus di sana? Ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi mereka mengajarkan namun tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti mereka, kata Yesus. Jangan kau mengikuti orang yang menggaungkan Taurat dengan mulut tapi tidak mempraktekkan. Nah, Kristen lebih parah lagi. Karena Kristen telah mematikan semua hukum Taurat itu. Efesus 2:15, dengan matinya oknum Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti Kristen tidak bisa lagi menjalankan Taurat. Dengan tidak menjalankan Taurat, berarti tidak mungkin, mustahil Kristen lebih baik dari ahli Taurat. Itu tolak ukurnya itu di situ. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, itu kita berbicara mengenai seremonial. Hukum seremonial artinya praktek-praktek yang dilakukan dalam keagamaan seperti sujud atau ibadah tefillah 3 kali sehari, mandi tahir, tidak makan babi, perjamuan kudus dan seterusnya. Itu yang harus dikembangkan, dilaksanakan terus oleh mereka yang menganut ajaran Torah, yang pengikut Yesus. Nah sedangkan saudara Kristen kan kagak lagi. Itu loh. Sabat aja dirubah jadi minggu, gimana? Ya, jadi maksud Bang Suma itu yang seremonial ya, yang dilakukan. Terus kalau yang moral itu yang 10 perintah Allah gimana dengan ahli Taurat dan orang Kristen? Lebih parah lagi kalau bicara itu, Bang. Salah satunya contoh misalnya nih, jangan ada ilah, sembahan lain di hadapanku. Orang Kristen sebelum nongol, tidak ada orang Yahudi kemudian yang masuk ke sinagoge menyembah anak Maria, itu tak ada. Tiba-tiba Kristen muncul mengilahkan Yesus, yang mana Yesus ini justru siang hari mengajarkan untuk mengilahkan Elohim yang ada di langit. Hidup kekal itu, Yohanes 17:3, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Oleh karena itu, ya Yesus harus dikenal sebagai utusan saja, jangan dijadikan sebagai ilah baru.
Nah, dengan adanya Kristen yang membentuk ilah dalam bentukan manusia, maka itu sudah melanggar dari pokok utama hukum Taurat itu, yaitu hukum pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan ilahnya orang Yahudi adalah menjalankan segala ketetapan dan aturan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam, bukan menghilangkan. Nah, sedangkan Kristen menghilangkan itu, tidak lagi kasih kepada Tuhannya Yahudi, tetapi justru menyembah kepada Tuhan yang diputuskan pada konsili 325 Masehi. Gitu Bang. Jadi ilah baru itu bernama Yesus. Silakan. Kan orang Yahudi tidak tahu siapa Yesus. Kalau Yesus itu di perjanjian lama kan masih di surga. Jadi ketika dia lahir di Yerusalem, lahir di Israel sana, nah dia keluar dari diri Allah kan. Nah berarti dia dari Allah. Nah makanya orang Kristen menyebut dia Yesus Tuhan. Kenapa? Karena memang dia keluar dari diri Allah. Sedangkan di perjanjian lama yang disebut Allah itu Tuhan. Nah jadi Yesus belum disebut-sebut di perjanjian lama. Nah ketika di perjanjian baru dia sudah menggenapi apa yang dinubuatkan. Nah sehingga dia itu menjelma jadi manusia. Memang dianggap manusia. Manusia seutuhnya. Nah orang kalau menyebut dia Tuhan salah. Kenapa? Nggak tahu kalau Yesus itu keluar dari diri Allah kan. Nah jadi kalau Kristen menyebut dia Tuhan karena tahu dasarnya apa, dia dari mana. Dia kan bukan nabi biasa, bukanlah. Dia kan lahir dari ruh Allah, bukan dari hubungan orang tua ya, hubungan biologis, tapi lahir dari ruh Allah karena memang keluar dari diri Allah. Jadi itu bedanya. Kalau di perjanjian lama Yesus itu masih di surga. Makanya ketika kita menyebut Tuhan ya, ketika juga Tuhan menampakkan diri di perjanjian lama, kan Yesus itu adalah berwujud, punya tangan, punya badan. Jadi artinya ketika dia menampakkan diri, bukan Bapa yang menampakkan diri, tapi Yesus. Nah, beda di perjanjian baru, memang Yesus sudah ada, langsung jadi manusia. Makanya orang Kristen menyebut dia Tuhan, karena tahu dia asalnya dari Tuhan. Allah yang Esa kan bukan berarti Allah itu satu. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah sekarang kan zaman Roh Kudus. Yesus yang mengutus Roh Kudus itu. Roh Kudus dari Allah. Itu bedanya kita Kristen memahami bahwa di perjanjian lama memang Yesus masih di surga, dan di perjanjian baru Yesus sudah di dunia. Dia lahir, mati, dan bangkit kan sudah dinubuatkan. Jadi Al-Quran juga mengakui kan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Itu jadi memang kalau kita diskusi memang agak apa ya, nggak ketemu ya di ajaran Islam dan Kristen. Itu aja dulu. Iya, jadi gini saudara. Jadi kalau Anda katakan Yesus, terima kasih, nanti malam masih live. Kerja dulu ya. Iya deh, iya. Jangan lupa cuci kaki kalau mau masuk ke nih ya. Lepaskan besok-besok ke gereja, lepaskan sendal, lepaskan sepatu. Iya. Jangan lepaskan celana tapi nanti diusir sama pendeta ya. Sendal aja, alas kaki. Iya, iya. Oke. Shalom. Iya, Salmon. Iya. Jadi gini, saudara. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan sampai dia Tuhan, berarti iblis juga Tuhan dong. Coba Anda baca 1 Samuel 19 nomor 9. Tetapi roh iblis yang berasal dari Tuhan, yang keluar dari Tuhan hingga pada Saul, berarti iblis juga ini Tuhan. Berarti kalau itu yang menjadi tanggapan saudara, 1 Samuel 18 nomor 10 juga dikatakan begitu. Keesokan harinya roh iblis yang dari Tuhan, yang keluar dari Elohim, berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Berarti iblis juga adalah Tuhan, karena dia keluar dari Tuhan. Tak ada itu bang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Apa kata Yesus? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya akan penuh dengan roh Tuhan. Itu dua. Yang ketiga, Anda coba baca Matius 4 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Tuhan. Berarti kita juga Tuhan berarti kalau gitu. Jadi nggak ada itu bang. Makanya saya katakan,
pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh anak keturunan Adam di dunia ini, yang nyata di antara Yahudi, Kristen, dan Islam adalah orang Kristen menyembah kepada makhluk halus, menggantikan Tuhannya Yahudi dengan mengatasnamakan Yesus. Itu pelanggaran paling berat yang dilakukan oleh penduduk bumi yang bernama Kristen. Itu harus dicatat dengan baik tuh. Karena orang Yahudi masih menyembah kepada hakikat yang maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Umat Islam juga masih menyembah kepada hakikat yang maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Tapi Kristen beda. Kristen ini menyembah kepada manusia, makhluk yang terkutuk di atas pohon. Beda kita. Itu kelasnya itu di situ, saudara. Silakan. Ya, jadi mengenai iblis dan Yesus beda, saudaraku. Kalau Yesus posisinya di surga sebagai anak Allah, kalau iblis ini adalah pemimpinnya nih, ya, malaikat. Dia malaikat, beda dengan Yesus. Kalau Yesus memang diberi kuasa, jadi malaikat-malaikat sebenarnya takluk pada Yesus. Itu dikuasakan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi kalaupun dikatakan iblis keluar dari Allah, itu benar. Karena memang dicampakkan ke dunia. Dia sombong, memberontak, ingin